Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, kembali lagi nih kita berjumpa di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Bagaimana kabarnya Bang Joshua? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Begitulah keadaan abang sekarang. Iya, berarti Bang Joshua tuh masih tetap semangat, ceria. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Kakak berharap juga adik-adik di rumah masih tetap semangat dan ceria untuk mengikuti ibadah pagi ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu angkat lagu pujian dengan judul Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, walaupun melalui dari online ya Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami semuanya. Dimanapun mereka berada, kami serahkan semuanya mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang memberikan Tuhan panjang umur, kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk para orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka panjang umur, kesehatan, serta rezeki. Berkati kami juga Tuhan, para pelayan-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan kasih kami Tuhan kepada adik-adik kami, supaya kami dapat melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akan siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian kita lagi dengan judul Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Kembali lagi dengan Bang Joshua yang akan membawakan pengumuman untuk kita semua. Pengumuman kita yang pertama,
nanti khotbah akan dibawakan oleh Kak Hosiana Tasoid. Pengumuman kita yang kedua, kita tetap kembali beribadah seperti biasa di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Minggu depan masuk pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Hosiana Tasoid, mari kita belajar lagu dari buku ND ya adik-adik. Coba buka buku ND-nya dari nomor 366. Judul lagunya O Ale Jesus Tuhaki. Sudah dibuka adik-adik? Mari kita nyanyikan ya. Kak Cindy. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya adik-adik. Nah kali ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, kami adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mula Tuhan yang boleh diam dan berada di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa, sehingga firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa anak-Mu ini Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan kita pada hari Minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Masih ada yang baru mengambil Alkitabnya? Kakak tunggu. Oke, kita buka lagi sekali kakak katakan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah adik-adik, nats kita pada hari ini tema berjudul Gembalakanlah domba-dombaku.
Sedangkan tema minggu kita untuk anak-anak sekolah minggu adalah Aku Mengasihi Yesus. Adik-adik sekolah minggu, dari notes ini kita melihat bahwa Petrus ditanyakan Tuhan apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Kita sudah tahu dari cerita firman Tuhan sebelumnya bahwa Petrus itu adalah orang yang spontan, suka meledak-ledak, terus dia sangat bersemangat. Bahkan pernah kita mendengar cerita firman Tuhan ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus langsung terjun ke danau itu mengikuti Yesus. Itulah dia saking spontannya, saking percayanya dia sama Tuhan Yesus. Bahkan Petrus pernah mengatakan ia rela dipenjara demi mengikut Yesus. Tapi pada kenyataannya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Petrus menyangkal mengenal Yesus. Petrus pernah menyangkal mengenal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, pada nats Alkitab ini Tuhan Yesus menanyakan sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Itu sampai 3 kali. Artinya apa adik-adik? Bahwa manusia itu mengasihi pasti karena akan ada sebab dan akibatnya. Kayak adik-adik di rumah, aku mengasihi, kalau kakak tanya sama adik-adik di rumah, adik-adik di rumah mengasihi mamanya tidak? Mengasihi adik-adiknya tidak? Pasti jawabnya iya dong kak, aku mengasihi adik-adikku, aku sayang sama mamaku, aku sayang sama adik-adikku. Pasti adik-adik semua bilang kayak gitu. Kalian mengasihi teman-teman kalian tidak? Pasti jawabnya semua iya dong kak, aku sayang sama teman-temanku, aku sayang sama mereka semua. Tapi kenyataannya adik-adik di rumah mengatakan aku mengasihi mama, aku sayang papa, aku sayang kakak, aku sayang adik-adik. Tapi ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita melawan, kita melanggar. Apakah itu bukti bahwa kita mengasihi orang tua kita dengan sungguh-sungguh? Tidak kan? Nah, sama seperti si Petrus ini, kali ini dia pernah menyangkal Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai 3 kali menanyakan sama si Petrus apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan kita pada nats kali ini supaya kita mengasihi orang-orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita tanpa minta imbalan suatu apapun. Yesus melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita tanpa melihat kita apakah kita itu orang yang baik, apakah kita itu sekolah atau tidak. Yesus mengasihi kita tanpa pandang bulu. Nah, jadi diharapkan Yesus kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengasihi orang tuanya, mengasihi adik-adiknya, teman-temannya. Kalau bentuk kita mengasihi orang tua kita itu seperti apa dong kak? Nah, kita jangan melawan orang tua, kita rajin belajar, kita patuh terhadap orang tua. Kalau orang tua kita nyuruh matikan TV itu, kita matikan. Jangan main handphone kebanyakan, jangan main gadget, main game kebanyakan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita jangan cuma modal omongan doang, aku mengasihi, tapi tidak ada tingkah laku atau perlakuan yang betul-betul menunjukkan kalau kita mengasihi. Itu yang mau kakak bilang pada hari ini. Nah, untuk adik-adik yang orang kecil, ketika orang tua kasih makan, ya harus makan. Jangan mau melawan orang tuanya. Kalau kita melawan orang tuanya, artinya kita tidak mengasihi orang tua kita. Ketika kita disuruh minum obat, gak mau, pahit, kita harus minum karena tahu itu untuk kesehatan kita. Ketika orang tua kita menyuruh istirahat, jangan terlalu banyak main-main, harus istirahat. Apapun yang disuruh orang tua kita harus kerjakan. Karena percayalah adik-adik, orang tua kita pasti mengasihi kita seperti Yesus mengasihi kita, tanpa syarat. Sama juga kita harus mengasihi teman-teman kita, sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa pandang bulu. Jadi kita gak boleh milih-milih teman nih. Oh, dia ini bajunya bagus nih, anak orang kaya atau apa segala macem, baru kita mau. Ini kumuh, bodoh, aku gak mau berkawan sama dia. Jangan. Kita harus betul-betul mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, seperti Yesus mengasihi kita. Nah, bukti kita mengasihi Yesus tadi itu adik-adik apa? Kan Yesus sudah mengasihi kita nih tanpa syarat.
Nah, kita pun harus mengasihi Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan, melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, sekarang sekali lagi Kak tanya nih, apakah adik-adik sekolah minggu semuanya mengasihi Yesus? Apakah adik-adik sekolah minggu semuanya mengasihi Yesus? Ya atau tidak? Tentu jawabannya ya, kita semua mengasihi Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita mengasihi Yesus, kita harus melakukan segala perintah-perintah Tuhan Yesus, menjauhi larangan-larangan Tuhan Yesus, karena sudah kita tahu bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Kayak lagu yang dinyanyikan abang-abang tadi, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah daripada pelangi, lebih indah daripada taman-taman, lebih indah daripada bukit-bukit. Semuanya kasih Tuhan Yesus itu paling indah. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Yesus. Nah, kali ini Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yesus mengatakan kita supaya kita mengikut Dia, bukan menjadi pengikut dunia ini. Jadi ketika kita mengasihi Yesus, artinya kita sudah mengikut Dia, tapi tidak lagi mengikuti dunia ini. Dengan cara apa? Menaburkan kasih, cinta kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita melakukan kebaikan dan cinta kasih, bukan menaburkan kebencian, bukan menaburkan pertengkaran. Supaya kita bersedia mengajak orang lain bersama-sama melakukan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan kali ini. Kakak harap adik-adik semua mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan Yesus? Dengan cara melakukan semua atau menjauhi semua larangan-larangannya. Kita rajin beribadah, rajin bergereja, mematuhi perintah orang tua, mengasihi adik-adik kita dengan tidak memulai pertengkaran, berteman dengan semua orang tanpa pandang bulu, belajar yang baik. Itulah bukti kita mengasihi Yesus dengan cara melakukan perintah-perintahnya, menaburkan kasihnya. Demikian cerita firman Tuhan kali ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan cerita firman-Mu pada hari Minggu ini Tuhan. Kami harap Bapa, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh dapat mengasihi sesamanya tanpa pandang bulu seperti Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, tanpa melihat latar belakang kami Tuhan. Ajari kami adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu serta orang tua kami untuk saling mengasihi dan menaburkan cinta kasih dalam dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu semuanya Bapa. Engkau yang berikan mereka kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan. Engkau yang ajarkan mereka supaya takut akan Engkau Tuhan, rajin beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik adik-adik sekolah minggu kami ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat pandemi yang masih hadir di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini Bapa boleh berhenti, sehingga kami boleh Tuhan beribadah kepadamu seperti sedia kala di rumah-Mu yang kudus Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Adik-adik sekolah minggu kami boleh bersekolah kembali ke sekolahnya Tuhan, untuk menggapai cita-cita mereka dengan baik Bapa yang baik, kiranya firman-Mu ini yang kami dengar tadi semuanya boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Inilah doa anak-Mu ini Bapa, kami mohon ampun buat segala dosa pelanggaran telah kami perbuat supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termuliakan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak harap cerita firman Tuhan yang tadi adik-adik semuanya boleh aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, mengasihi teman-temannya dan semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian kita, Sada Goar Naumuli. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa untuk menyisikan uang sakunya untuk persembahan kepada Tuhan. Kita kasih nanti sama orang tua kita. Nanti orang tua kita akan kasih sama guru-guru sekolah minggunya atau sama siswa DP masing-masing. Oke
Oke adik-adik, jangan lupa ya mengumpulkan persembahannya. Kita angkat satu lagu pujian kita, Sadago Warna Umuli. Musiknya Kak Cindy. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Boleh tepuk tangannya di rumahnya masing-masing. Sadago warna umuli, siram nasaguari, goani Tuhan ta Yesus, idona umuli, goani Tuhaki, holani do endeki, goani Yesus kita nyanyikan satu kali lagi. Sadago warna umuli, siam nasaguari, goani Tuhan ta Yesus, idona umuli, goani Tuhaki, holani do endeki, goani Yesus do parmang no hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.